Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa kiranya pada hari ini kita semua tetap dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan dan rahmat dari Yesus Kristus. Dan juga kita tetap diberikan kekuatan untuk kita bisa memahami perkataan pikiran Allah dalam kitab sucinya oleh Roh Kudus. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Sakaria pasal yang kedua, yaitu penglihatan ketiga tentang pemegang tali ukuran dan juga orang-orang yang dipanggil pulang, orang-orang buangan yang dipanggil pulang. Dan kita percaya bahwa ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya sangat diberkati ketika mempersiapkan pelajaran ini. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita dalam doa, dalam penyembahan kita. Kita membangun keintiman. Kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan, kota benteng, pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Kami bersyukur Bapa untuk Engkau yang adalah kota benteng kami. Engkau yang adalah perlindungan kami. Api yang tidak pernah padam itu akan terus berkobar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Roh Kudus Engkau mencerahkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Hanya kepadamu lah kami percaya dan berharap Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulut kita memuji dan memuliakan Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Besarlah namamu Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh haleluya, besarlah namamu Tuhan. Engkaulah yang menjadi kemuliaan kami, yang mengangkat wajah kami bahkan di hadapan musuh-musuh kami. Terima kasih kalau pada hari ini Engkau juga akan memberikan kepada kami Tuhan kebenaran yang akan membuat kami bisa berpijak di atasnya. Dan kami menjadi kuat, kami menjadi stabil, kami menjadi aman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, penglihatan yang ketiga yang dilihat oleh Nabi Zakaria adalah seorang yang memegang tali pengukur di tangannya. Di dalam bahasa Ibrani dipakai istilah hebel midah. Hebel midah itu adalah alat yang dipakai oleh tukang-tukang bangunan atau surveyor, yaitu untuk mengukur bidang tanah atau properti atau bidang bangunan. Dan Zakaria bertanya di dalam ayat 2, engkau mau pergi kemana? Kepada yang dia lihat itu, orang yang sedang membawa tali pengukur itu. Lalu dia mengatakan, aku hendak ke Yerusalem untuk mengukur lebar dan panjangnya kota itu. Nah ini kan di dalam pasca pembuangan. Jadi kita mesti taruh dalam pikiran kita, ini adalah orang-orang yang akan sedang kembali atau yang akan kembali, karena ini kan pengembaliannya bertahap. Kembali ke Yerusalem dari Babilonia, dan tujuannya juga untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci. Jadi tujuan mengukur ini adalah untuk membangun kembali, memugar Yerusalem dan juga tembok-temboknya serta bait suci yang sudah ditinggalkan kosong, bahkan tembok-temboknya banyak yang runtuh. Kalau kita melihat apa fungsi tembok di sebuah kota di dalam daerah Palestina atau daerah timur dekat kuno, yaitu daerah Timur Tengah sekarang, ini adalah untuk utamanya pasti melindungi kota itu dan penduduknya dari musuh-musuh mereka. Jadi kalau sebuah tembok itu runtuh, tidak ada lagi pertahanan, maka mereka akan gampang dijarah dan dihancurkan. Dengan adanya janji bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok bagi Yerusalem dan penduduknya, di dalam penglihatan ketiga ini,
Karena firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ini mendeklarasikan adanya penggenapan yang akan terjadi pada waktu dekat itu. Ini menggenapi pengharapan dari bangsa Yehuda yang sudah hilang karena mereka diangkut ke dalam pembuangan ke Babilonia tahun 587 sebelum Masehi. Jadi ungkapan atau gambaran membangun kembali kota itu tertaut atau terkait dengan kembalinya apa? Hadirat Allah dan pengalaman berkat-berkatnya yang akan dicurahkan kepada umat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita petik dari pesan penglihatan ayat 1 sampai 5 ini? Penglihatan ini menjanjikan sebuah perspektif atau cara pandang yang penting bagi komunitas baru, yaitu mereka yang kembali dari pembuangan. Dan di dalam perjanjian baru, tema yang sama ini dari penglihatan ini juga menjadi dorongan dari komunitas baru, yaitu gereja di dalam Kisah Para Rasul. Setelah kepenuhan Roh Kudus, mereka juga keluar dari lingkungan lama, yaitu agama Yahudi, dan mereka mulai berjalan dengan Yesus Kristus sebagai Mesias, dan mereka mulai melihat dunia dari sudut pandang Allah. Dan sama seperti gereja, mereka mulai melihat menjalani kehidupan iman yang baru dengan perspektif kitab suci yang sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Kunci dari dorongan ini adalah kehadiran Allah di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kehadiran Kristus yang dijanjikannya melalui Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam perjanjian baru, di Kisah Rasul 2 terutama, kita melihat bagaimana murid-murid itu menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Lalu ketika Roh Kudus itu turun ke atas mereka dan memberikan mereka kuasa, lalu ada dorongan kepada mereka untuk mulai maju di dalam kehidupan iman mereka. Bahkan di dalam keadaan yang sangat genting. Contohnya ketika pemimpin-pemimpin jemaat itu ditangkap oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 4, apa yang kita lihat? Mereka berdoa supaya mereka tetap diberi keberanian. Tentu mereka juga berdoa supaya pemimpinnya kembali, tetapi selain itu yang menarik adalah mereka berdoa supaya Roh Kudus memberikan mereka kekuatan dan keberanian untuk memberitakan. Dan kita tahu bahwa di situ terjadi sebuah goncangan. Dikatakan terjadi alas itu mulai bergoncang di tempat mereka berdoa. Dan ketika Petrus dan Yohanes kembali dari pertemuan dengan mahkamah agama Yahudi itu dan bergabung dalam komunitas itu dalam doa, kita melihat bagaimana doa itu membawa hadirat Allah. Membuat Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat, yang melakukan mujizat di dalam hidup mereka, di dalam generasi mereka. Dan ini memperlihatkan saudara, adanya kesediaan untuk hidup di tengah-tengah keadaan yang begitu mengancam, yang begitu rapuh, dan mereka tetap mengatakan kita akan hidup dengan iman. Dan ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka pulang. Keadaan sekeliling mereka itu banyak musuh-musuh yang mengelilingi dan yang menduduki wilayah-wilayah sekitar Yerusalem. Tapi mereka kembali dan mereka melihat bahwa tembok-tembok Yerusalem itu hancur. Nah, disinilah kemudian janji Tuhan mengatakan begini, kamu jangan dibatasi oleh tembok yang ada, tetapi akulah tembokmu. Akulah perlindunganmu, kata Tuhan. Akulah tembok berapimu. Jadi saudara-saudara, seringkali kita ini dibatasi, kita punya tembok tertentu dalam pikiran kita. Misalnya kita mengatakan, ya gaji saya setiap bulan itu adalah pengharapan saya akan penghasilan saya. Tanpa sadar kita sudah terkungkung dengan tembok itu.
Kita tidak lagi punya iman untuk percaya hal-hal yang lebih besar. Kita tidak punya lagi iman keberanian untuk keluar dari daerah nyaman kita. Saudara-saudara, ada waktu di mana Tuhan akan membuat saudara keluar dari daerah nyaman saudara dengan cara membuat tembok itu dihancurkan. Selama ini tanpa sadar itu bisa menjadi perlindungan kita, tentu baik. Tetapi tanpa sadar itu telah menjadi pembatas kita. Itu sebabnya ada istilah out of the box. Keluarlah kamu dari kotak-kotakmu itu. Memang pertama kotak itu menjadi tempat yang aman. Tetapi tanpa sadar tempat yang aman itu menjadi zona nyaman di mana kita tidak lagi mau untuk keluar dan ditantang oleh Tuhan untuk berjalan dengan iman. Dan disinilah baik umat Israel diberikan dorongan oleh nubuatan itu, penglihatan itu. Di gereja perjanjian baru juga sama. Di mana Tuhan mau mengatakan kehadiranku itulah yang menjadi perlindungan kamu. Bukan fasilitas dan apapun. Dan kalau kita terus menerus berjuang untuk memastikan Allah hadir di tengah-tengah umat. Allah hadir di dalam ibadah kita setiap hari Minggu atau setiap dalam pertemuan doa, di menara doa, di doa fajar. Allah hadir di dalam persekutuan pribadi kita. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan berdisiplin untuk mengatakan, oh Roh Kudus, curahkanlah kuasamu. Karena tanpa kehadiranmu, tantangan-tantangan yang kami lihat dari sekeliling kami ini akan mengancam kami. Tapi sebaliknya, kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan keberanian, maka tantangan-tantangan yang kita lihat di depan akan menjadi satu batu loncatan untuk kita bisa memenuhi tujuan Allah. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, yang membatasi kita itu adalah cara pandang kita. Bagaimana kita memandang sebuah persoalan? Ada suatu ungkapan yang mengatakan the way you see problem, it's already a problem itself. Contohnya misalnya Anda melihat gelas dengan air setengah, apakah ini setengah berisi atau setengah kosong, itu adalah cara kita memandang sebuah persoalan. Cara kita memandang sebuah fakta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, janganlah kita mau dibatasi oleh manusia, oleh musuh-musuh, oleh keadaan sekeliling kita, untuk kita mewujudkan impian Allah yang Tuhan taruh dalam hati kita. Setiap kita sendiri pasti tetap masih memiliki impian-impian. Jangan mau dipupuskan hanya karena saudara ada di sekitar lingkungan yang mungkin tidak nyaman atau bahkan sampai pada titik toksik. Kalau sudah gitu, saudara harus mengambil keputusan. Saya tidak mau dibatasi oleh ini. Saya lebih baik keluar dan berjalan dengan Tuhan yang menjadi tembok berapi saya. Saudara, di dalam dunia fauna, kita tahu Raja Wali itu adalah hewan yang sangat gagah perkasa. Tetapi ada satu hal yang negatif dari Raja Wali. Bila Raja Wali terlalu lama di sarangnya, di mana dia tidak dirancang untuk tinggal di sarang. Raja Wali tidak dirancang untuk berdiam lama di sarangnya. Tapi kalau dia terlalu nyaman dengan sarangnya, sementara bulu-bulunya ini sudah mulai, sayapnya sudah mulai kuat dan mulai mekar, dia akan mulai gelisah dan akan mulai merusak sarangnya sendiri. Tetapi bila dia tahu ini waktunya untuk dia harus mengepakkan sayapnya, terbang, ada resiko karena dia tidak lagi disarang, tidak lagi ada tempat nyaman. Tetapi justru itulah panggilan Allah kepada dia. Dia dirancang untuk terbang tinggi, untuk membuat sayapnya itu menjadi kendaraan utama, alat utama dia untuk berjalan lebih jauh. Tinggal di sarang enak, ya, nyaman, ya. Tetapi satu hari itu akan membatasi kita. Yang kedua, pesan daripada penglihatan ini, mempercayai Tuhan untuk sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Di dalam Sakaria 2 ayat 1-5 ini, penglihatan itu mendorong umat Allah untuk mengalami kepenuhan hidup ketika mereka belajar memperluas visi mereka.
memperluas tujuan-tujuan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, mereka selama ini adalah orang-orang buangan ya yang sudah 70 tahun itu mereka menjadi budak, mereka mungkin besar di sana bekerja tetapi terbatas. Ini bukan negara mereka sendiri, tidak ada budaya, tidak ada penyembahan lagi. Bait suci tidak ada di sana. Jadi kehadiran Allah pun mereka sudah mungkin tidak bisa rasakan. Dan yang paling pasti adalah tidak ada lagi pembacaan firman Tuhan. Dan kita tahu ketika mereka kembali tentu mereka juga bilang, aduh gimana ya kita di sini ya. Kita nggak tahu bagaimana penyembahan, mungkin karena sudah lebih dari 40 tahun. Generasi itu sudah berubah. Yang di bawah ini mungkin bingung, ya gimana ya kita nyembah Tuhan ya. Gimana ya kita ada dalam peraturan bait suci ya. Apa sih yang Torah katakan? Nah saudara-saudara, disinilah mereka akhirnya disuruh untuk mengandalkan Tuhan. Akulah sendiri kata Tuhan yang menjadi tembokmu, perlindunganmu. Lalu kita melihat ayat 6-13 merupakan pesan nubuatan atau makna sebenarnya dari nubuatan itu dari penglihatan yang ada di dalam ayat 1-5. Pesannya itu sebenarnya dibagi dua. Di dalam ayat 6-9 bagian pertama. Lalu kemudian ayat 10-13. Dari mana kita tahu Pak bahwa ini dibagi dua? Dari perintah, kata perintah yang dipakai di situ. Lalu itu menggambarkan satu bagian. Jadi ayat 6-9 ini perintah untuk lari. Perintah untuk meluputkan diri dari Sion. Perintah untuk lari dan meluputkan diri ke Sion. To escape to Zion. Dikatakan ayat yang ke-6, ayo, larilah dari tanah utara, demikian firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikian firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Jadi orang-orang ya dikatakan the daughter of Babel atau putri Babel itu sama dengan putri Sion, artinya penduduk mereka di sana. Ayo kamu kembali, luputkanlah dirimu, lari kamu ke Sion. Ini perintah pertama, keluar kamu dari Babel. Ayo, lari, cari tempat perlindungan ke Sion. Lalu ayat bagian kedua ayat 10-13, pesan untuk bersorak-sorak, bersukaria. Ayat 10, bersorak-sorailah dan bersukarialah. Nah kita tahu di dalam Sakaria salah satu pesan atau tema daripada kitab Sakaria adalah worship, puji-pujian. Allah ada di tengah-tengah kamu, dia bergirang atas kamu. Itu adalah salah satu tema yang terus-menerus akan kita lihat. Worship akan kita lihat terus dari pasal demi pasal akan disinggung. Pentingnya worship di dalam umat Tuhan yang sedang dipulihkan. Jadi bagian pertama dari perintah untuk meluputkan diri tadi adalah panggilan keluar dari Babel. Dan kenapa mereka harus meluputkan diri ke Sion? Sebab Babel pun akan dihakimi Tuhan. Saudara-saudara, karena siapapun yang menjarah, merusak umat Tuhan yang adalah biji matanya dalam ayat 8, mereka pun akan dihakimi Tuhan. Dan kita tahu bahwa Babilonia kemudian dikalahkan oleh Media Persia, oleh Koresh, sehingga kemudian Koreshi memerintahkan orang Israel untuk kembali pulang ke negeri mereka. Dan kedua, pesan dari nubuatan itu ayat yang ke-10-13 adalah bersorak-sorai. Bersukacita. Ini adalah sikap yang Tuhan inginkan dari umatnya sebagai respon atau tanggapan karena mereka telah dibebaskan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, respon kita adalah apa? Menyembah, bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena bukan saja engkau sudah bebas, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Itu pesan yang paling penting.
Yang membuat kita punya confidence bukanlah cuman karena kami telah bebas, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia bergirang atas kita. Nah, dalam janji pembebasan ini di ayat 11, menarik saudara. Ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut bersama-sama dengan mereka. Yang keluar dari pembuangan Babel itu, waktu mereka kembali ada juga bangsa lain yang ikut. Dan bangsa-bangsa ini bersedia untuk menjadi bagian dari umat Allah. Jadi istilahnya mereka menjadi proselit atau mualaf gitu. Mereka pindah dari kepercayaan mereka yang lama kepada mengikut Yahweh. Nah, ini kita tahu merupakan sebuah pola di dalam pembebasan umat Tuhan. Pembebasan umat Tuhan dengan kembalinya ke Yerusalem itu adalah janji pengharapan kepada umat Allah yang sudah terbuang. Bahwa Allah kita adalah Allah pembebas. Tetapi waktu kita keluar dari pembuangan, kita dibebaskan, kita bersuka cita, ada yang mengikuti kita. Nah, ini luar biasa saudara. Efek dari karya pembebasan itu bukan cuman kita yang dibebaskan, umat Allah yang mungkin dalam kondisi tidak taat lalu dipulihkan. Lalu kita bersuka cita, kita bebas, kita bersorak-sorai, kita merayakan kemenangan. Tetapi yang lebih besar dari situ adalah apa? Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan akan Tuhan pakai. Oh, akan Tuhan bawa, akan Tuhan ikut sertakan mereka di dalam keselamatan ini. Ingat, saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa yang cupet. Kenapa saya bilang cupet? Karena mereka berpikir bahwa keselamatan dan Yahweh itu hanyalah milik mereka sendiri. Bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang harus dimurkai Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan pola pembebasan di dalam perjanjian lama yang masih berlaku dalam perjanjian baru. Kita lihat di kitab Keluaran. Bagaimana caranya umat Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir? Pertama, umat Allah diperintahkan lari keluar dari Mesir. Dan Tuhan memberikan Musa sebagai pemimpinnya. Jadi diperintahkan lari keluar. Pada malam di mana ada perayaan Pesak itu, mereka disuruh untuk bergegas, siap-siap dan lari. Jadi mereka harus lari keluar dari Goshen. Menuju tempat di mana Tuhan sudah tetapkan. Pertama, mereka suruh keluar. Yang kedua, Allah membinasakan tentara Firaun yang telah menindas Israel selama 400 tahun. Jadi Allah menindas. Allah menghancurkan, menghakimi yang menindas umat Tuhan. Lalu yang ketiga, pada waktu orang Israel itu keluar dari pembuangan dari Mesir, ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut di dalam rombongan pembebasan itu. Lalu yang keempat, setelah mereka masuk dan mereka sampai di tanah padang belantara, Tuhan hadir di dalam bentuk tabernakel, tiang api, dan tiang awan. Lihat ya, 4 pola ini. Bagaimana dengan Babel? Sama nggak polanya? Umat Allah dipanggil keluar dari Babel menuju Yerusalem. Luputkanlah dirimu dan larikanlah dirimu ke Sion. Berarti ke Yerusalem. Yang pertama, sama ya. Yang kedua, Allah membinasakan Babel lewat tangan Kores, lewat tangan kerajaan Media Persia. Jadi ingat gambaran dari patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Kepalanya itu kan emas, adalah Babelonia. Tetapi dada perak dan tangan ini adalah Media Persia yang kemudian mengalahkan Babel dan memimpin dunia pada waktu itu. Jadi mereka dikalahkan, ditaklukkan, lalu kemudian Babel selesai. Yang ketiga, pada waktu orang Israel itu keluar kembali ke Yerusalem, seperti mana dikatakan di sini, bangsa-bangsa lain di ayat 11 pun ikut di dalam rombongan mereka. Lalu yang keempat, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Yaitu di mana? Di bait suci yang telah dipugar
lalu kemudian mereka beribadah di sana. Di dalam perjanjian baru pola yang sama. Umat Allah dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Dengan kebangkitannya, dia telah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia panggil kita keluar. Di dalam kitab surat Rasul Petrus dikatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus yang dipanggil keluar dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. A called out people, orang yang dipanggil keluar. Kadang-kadang ada yang menerjemahkan eklesia sebagai orang yang kumpulan yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar, ya. Tetapi kemudian di situ yang kedua, Allah menghancurkan penguasa yang menindas manusia lewat dosa, yaitu si setan, dengan cara menghancurkan sengat maut, menghancurkan setiap perbudakan yang ikatan-ikatan yang si setan lakukan kepada manusia. Dihancurkan di kayu salib itu. Lalu yang ketiga, bangsa-bangsa dipanggil masuk ke dalam persekutuan umat percaya. Kita lihat gereja di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan, kamu yang dahulunya jauh telah dibawa menjadi dekat oleh karena Kristus. Dulunya ada tembok yang besar, diruntuhkan. Tembok pemisah itu, tembok prejudis, tembok penghakiman rasial. Oh, kamu lebih rendah dari kami, kamu bukan umat pilihan, itu dihancurkan. Sehingga kita bisa bersama-sama. Dan gambaran ini kelihatan di dalam Wahyu. Dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum. Oh, berkumpul untuk berkata kepada Tuhan, keselamatan itu datang dari Allah dan memuji anak domba. Jadi saudara lihat, tujuannya bangsa-bangsa, amanat agung dikatakan muridkanlah bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma bangsa Israel, bukan cuma untuk kalangan sendiri. Berita pembebasan Kristus harus membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan kembali. Ada begitu banyak lagi pekerjaan kita. Masih banyak untuk kita menuntaskan amanat agung. Lalu yang keempat, Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya yang telah ditebus. Di dalam apa? Oleh Roh Kudus yang berdiam kepada kita, kita menjadi bait sucinya. Di dalam penyembahan, di dalam doa, di dalam kuasa kesepakatan. Di situ Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Ya saudara-saudara, kita lihat bagaimana pola ini tidak berubah. Pola pembebasan, janji, kelepasan itu. Tapi ingat, jangan mau menikmati sendirian. Ajak keluargamu untuk kembali. Alkitab berkata, bila engkau diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Artinya kita terus berkhotbah untuk memberitakan keselamatan kepada keluarga kita. Engkau dan seisi rumahmu, engkau dan oikosmu. Oikos itu orang-orang rumah. Artinya orang-orang yang bukan cuma serumah, tapi orang-orang yang kita itu menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, 2 jam seminggu. Nah, siapa orang-orang itu? Mungkin ada sekitar 10-12 orang. Apakah mereka sudah kenal Tuhan? Mereka mungkin adalah teman sekerjamu, teman mitra bisnis, orang-orang yang bersama-sama saudara, ada di tempat pertemuan atau kumpul dalam komunitas, teman-teman satu hobi, teman berlari bersama, olahraga bersama, teman arisan. Saudara-saudara, apakah mereka sudah diselamatkan? Ini adalah panggilan kita. Jadi jangan cuma mau berpuas diri. Alkitab menjanjikan, kalau engkau dibebaskan, aku juga akan membawa bangsa-bangsa lain. Jadi marilah kita terus memberitakan Kristus dan berita keselamatan ini kepada semua orang sampai Tuhan Yesus datang dan melihat amanat agung itu telah kita selesaikan. Lalu kita berkata, datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami berdoa biarlah kiranya setiap kami
tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok yang kami bangun sendiri. Tetapi kami memutuskan untuk menjadikan Tuhan adalah tembok berapi kami, perlindungan kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan, memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang terang. Dan Tuhan, kami bersyukur. Kami juga punya mandat untuk melihat di dalam kelepasan kami ada bangsa-bangsa lain yang Engkau juga undang masuk. Tolonglah kami untuk kami terus berkobar-kobar, menuntaskan amanat agung, menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang akan membuat wajahnya bersinar atas engkau. Dia menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.